kenapa sih harus ada kenaikan BBM? Apakah betul kenaikan BBM itu adalah dampak dari konflik di Selat Hormuz? Nah, kita tahu bahwa dalam hukum ekonomi itu ada hukum supply and demand. Demand naik, sementara supply itu kan turun karena Arab Saudi, Kuwait, ya, dan beberapa negara Timur Tengah itu nggak bisa jualan. Nah, gas LPG yang non subsidi naik, artinya kebutuhan industri jadi naik harga gitu ya. Nah, terutama industri pupuk gitu ya, itu langsung terkena gitu karena gas itu berefek kepada amoniak. Nah, amoniak itu adalah untuk produksi pupuk. Nah, pupuk naik, artinya pakan ternak naik, gitu ya. Biaya produksi untuk sayur mayur ya, ataupun kebutuhan pangan seperti beras, gitu, kebutuhan pokok itu kan ikut naik juga karena pupuknya naik. Cepat atau lambat, itu akan terjadi efek domino seperti itu. Nah, ini kira-kira Indonesia bisa bertahan sampai berapa lama ini? Ya, yang mengikuti Board of Peace itu lebih berpihak kepada Amerika dan Israel. Sehingga tidak boleh lewat. Thailand ada yang tidak mau mengirimkan data saja, itu ditembak habis kapalnya. Dari kondisi seperti ini, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dan juga negara-negara kaum muslimin lainnya sehingga mereka bisa melawan hegemoni tadi korporasi yang ada tadi? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaheji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang kenaikan harga BBM dan konflik Selat Hormuz. Wah, ini ya masih bicara tentang perang Amerika Iran yang sudah kemarin dibahas bersama dengan Ustadz Muhammad Dr. Rian. Kita bisa, yang pemirsa belum lihat ya, silakan nonton ya, scroll. Nah, gimana nih pembahasan dengan Ustadz Dr. Rian tentang perang Amerika Iran. Nah, kemarin bicara tentang siapa pemenangnya, udah tahu kan ya jawabannya. Nah, sekarang ini kita akan bicara tentang kenaikan BBM. Ada yang bilang ini tidak ada kaitannya dengan konflik di Selat Hormuz. Wah, sama bilang nih, kita akan coba bahas bersama seorang ekonom yang beliau akan membahas dengan gamblang kepada kita semua, kenapa sih harus ada kenaikan BBM? Apakah betul kenaikan BBM itu adalah dampak dari konflik di Selat Hormuz? Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Masih di spesial interview Royah TV dalam acara atau dalam tema kenaikan harga BBM dan konflik di Selat Hormuz. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Ustadz Indra Fajar Alamsyah PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Siga nama teh damang itu. Mohon. Kunaon itu teh? Lagi sakit gusi itu. Sakit gusi. Ya, Masya Allah. Di bedah. Oh, di bedah. Ada. Jadi nggak boleh dibuka itu teh? Iya, baru ini apa namanya, belum kering. Belum kering. Takut kena apa. Oh gitu. Jadi pemirsa punten ya kalau misalkan pakai masker bukan berarti pelaku atau korban. Bukan ya. Tapi Ustadz Indra memang sedang kondisi kurang sehat di gusinya tadi. Masya Allah. Baik Ustadz. Hatur nuhun nih Ustadz bisa hadir di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi Ustadz dan keluarga ya. Baik Ustadz. Kita bagi jadi beberapa segmen pembicaraan. Bicara tentang masalah kenaikan harga BBM. Yang ini katanya yang naik adalah harga BBM non subsidi. Nah ini Ustadz. Bisa disampaikan kepada pemirsa Royah TV seperti apa sih alasan pemerintah itu menaikkan harga BBM non subsidi? Tafadhol Ustaz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi terkait dengan efek ya, jadi efek daripada kenaikan ini itu sebenarnya dipicu daripada kondisi geopolitik global hari ini. Jadi tidak bisa dipungkiri gitu bahwa hal itu sangat berpengaruh langsung hari ini gitu aja. Jadi kenapa bisa seperti itu, walaupun yang di frame itu kan Indonesia tuh tetap tenang gitu ya, tidak terganggu oleh konflik di Timur Tengah, masih aman katanya gitu, cadangan dan lain-lain. Tapi ternyata terlihat gitu bahwa hari ini dengan kebijakan yang drastis sih, kenaikan yang harga drastis itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah efek daripada situasi ataupun kondisi geopolitik di luar sana gitu. Nah, Selat Hormuz itu kenapa bisa berpengaruh pada BBM non subsidi gitu ya? Karena produksi BBM non subsidi kita gitu ya, terutama di Pertamax Turbo gitu ya, yang itu gasoline ya sifatnya itu kita 50% lebih itu kita butuh daripada impor. Jadi kebutuhan kita tuh tidak bisa menyanggupi itu. Jadi kita masih perlu impor. Nah, kita tahu bahwa dalam hukum ekonomi itu ada hukum supply and demand. Betul. Nah, jadi ketika kita kita mau impor nih, kita beli keluar, berarti gitu ya. Nah, luar itu pasti kan lihat pasar global juga. Nah, di pasar global itu trennya naik gitu. Misalkan kita 31% itu beli ke Singapura, 26% itu beli ke Malaysia gitu. Nah, Singapura, Malaysia itu tentu akan melihat gitu. Harga di luar itu kan demand naik, sementara supply itu kan turun karena Arab Saudi, Kuwait ya, dan beberapa negara Timur Tengah itu nggak bisa jualan, gitu. Karena tertahan tadi gitu, mereka nggak bisa lewat untuk menjangkau konsumen mereka, nggak bisa gitu, sehingga kebutuhan itu akan dipenuhi oleh orang-orang ataupun negara-negara yang tidak melalui Selat Hormuz tadi, salah satunya Singapura ataupun Malaysia. Jadi ya tentu Singapura dengan pertimbangan harga di luaran sana jauh lebih tinggi, lebih memilih akan berjualan ke sana. Oke. Nah, sehingga mau tidak mau Indonesia terkena dampaknya karena Singapura pasti akan menaikkan harganya. Singapura, Malaysia gitu ya, itu akan menaikkan harga gitu. Nah, makanya Indonesia ikut terkena gitu. Nah, tapi dalam fiskal kita memang ada diperuntukkan terkait dengan pemberian subsidi terhadap BBM yang level pertalite ya gitu. Itu tetap di hold, tetap diadakan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Ini yang naik kan baru ya, bukan baru ya. Mudah-mudahan tidak naik lagi gitu. Itu yang BBM non subsidi. Tapi apakah nanti memang akan ada dampak nggak Ustadz terhadap kenaikan harga, inflasi dan sebagainya? Betul. Jadi walaupun yang hari ini di frame itu aman gitu ya, karena yang dipakai masyarakat itu kebanyakan itu adalah BBM subsidi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses di balik proses ekonomi itu ada fluktuasi harga, terutama terkait dalam BBM non subsidi itu akan mempengaruhi tingkat harga gas. Nah, terutama harga gas LPG yang non subsidi gitu itu naik. Nah, gas LPG yang non subsidi naik, artinya kebutuhan industri jadi naik harga gitu ya. Nah, terutama industri pupuk gitu ya, itu langsung terkena gitu karena gas itu berefek kepada amoniak. Nah, amoniak itu adalah untuk produksi pupuk. Nah, pupuk naik, artinya pakan ternak naik gitu ya. Biaya produksi untuk sayur mayur ya ataupun kebutuhan pangan seperti beras gitu, kebutuhan pokok itu kan ikut naik juga karena pupuknya naik gitu. Jadi biaya produksi itu naik, maka itu harga pangan di tengah masyarakat pun akan naik gitu. Apalagi di industri-industri kuliner itu kan gas itu tidak mungkin menggunakan gas melon gitu. Gitu. Jadi mereka pasti menggunakan yang non subsidi besar, itu kan harga naik jauh, artinya biaya produksi membengkak, ya harga di masyarakat itu ikut naik gitu. Kalau pangan naik efeknya kan kemana-mana. Iya. Pangan naik itu otomatis jasa gitu ya, produksi apapun itu semuanya naik gitu. Nah, apakah pengguna misalkan Dexlite ya yang naik sekarang ini atau juga Pertamax Turbo itu juga memungkinkan nggak beralih ke yang subsidi? Iya, betul gitu. Justru mereka yang namanya hukum ekonomi gitu, walaupun mereka memang kita kategorikan menengah ke atas ya mungkin ya. Menengah ke atas, tapi di hukum ekonomi itu akan berlaku. Jadi opportunity cost gitu ya. Mereka akan lihat mana yang lebih efisien dan murah untuk mereka pergunakan. Itu kemungkinan nanti efek dominonya tuh akan menimbulkan tumpukan demand kepada BBM yang harganya lebih murah. Gitu. Jadi tumpukan demand di sana otomatis itu
Kalau menurut doa kita tentu tidak naik gitu. Ya, betul. Tapi dalam rumus prediksi ekonomi itu pasti naik. Oh gitu ya. Karena demand menumpuk itu kan artinya kalau supply-nya tetap ataupun berkurang, harga kan otomatis hukumnya naik. Betul. Ya, jadi lama-kelamaan itu juga, ataupun kalau tidak dinaikkan kemungkinan langka. Kemungkinan langka. Itu lebih mempersulit masyarakat daripada harga naik. Gitu. Oke, berarti akan terjadi kemungkinan tuh akan terjadi antrian terhadap Efek dominonya itu jadi akan mengalihkan pos dari yang mereka asalnya menggunakan non subsidi karena harganya kan naik itu terlalu ini ya, maksudnya yang 23.900 itu kan gitu untuk pengguna Pajero ataupun Fortuner misalkan gitu ya, yang mereka biasa menggunakan itu, mereka akan mengalihkan gitu BBM itu ke yang bawah, walaupun ya kualitasnya bisa kita tahu yang biodiesel ya itu kan dicampur sawit ya. Itu bisa jadi untuk kendaraan kurang baik, tapi itu karena tidak ada pilihan gitu. Mereka akan beralih ke situ gitu. Gitu. Masya Allah. Oke. Baik Ustaz, ini bicara tentang, berarti artinya bahwa ini akan terjadi tadi ya, cepat atau lambat itu akan terjadi efek domino seperti itu. Nah ini kira-kira Indonesia bisa bertahan sampai berapa lama ini mempertahankan kondisi seperti ini tadi? Jadi kalau kita lihat tentu jangka pendek ya. Jadi karena ini kan subsidi ini kan hanya tahan fleksibel setiap APBN baru disahkan. Nah ya, untuk APBN yang sekarang mungkin karena sudah berjalan diamankan gitu. Tapi kalau APBN yang berikutnya belum tentu. Karena kebijakan subsidi kita itu kan tergantung dengan cash yang ada, maksudnya peti cash yang di APBN itu. Apakah ini cukup untuk mensubsidi atau tidak? Kalau tidak cukup, ya berarti dikurangi gitu, atau harganya dinaikkan gitu. Nah itu jadi sampai jangka pendeknya ganti ini pengesahan APBN yang berikutnya. Itu menurut saya pribadi makanya kan ada yang jamin kemarin sampai akhir tahun katanya. Itu tidak akan naik ya dan lain-lain. Nah, itu kan berarti sangat singkat gitu. Nggak ada jaminan 2 tahun gitu, berapa ratus hari atau itu nggak ada gitu. Jadi itu efek domino itu akan ditumpuk di akhir nanti gitu, di akhir berakhirnya APBN yang sekarang. Apalagi prioritas pos anggaran APBN kita hari ini itu kan sudah tergerus oleh banyak proyek ya, proyek pemerintah itu sudah pos di situ. Dan itu tampaknya sulit untuk direvisi ataupun diberhentikan proyeknya gitu, fokus kepada subsidi masyarakat itu tampaknya sulit. Seperti MBG misalnya. Nah itu, itu proyek itu kan sangat sulit untuk dihentikan kan. Apalagi sudah pesan ini pesan itu ya. Gitu. Walaupun desakan masyarakat itu kalau kita lihat di akar rumput itu kan kebanyakan itu menolak gitu. Tapi program jalan terus. Nah inilah prioritas daripada negara ya. Jadi kebijakan mereka melihat pos yang penting itu yang mana gitu. Kalau beberapa negara pengetatan sumber daya energi itu jadi prioritas gitu. Kalau mereka terus itu ya? Ya, kalau Indonesia itu belum. Belum ke situ gitu, belum. Oke. Baik Ustaz, artinya bahwa tetap kita Indonesia nanti pada saat ini dalam posisi sebagai konsumen terhadap minyak dan juga BBM seperti itu ya. Betul. Jadi Indonesia itu slow defisit dalam kebutuhan BBM terutama gasoline ya. Jadi kalau di solar kita ya alhamdulillah ya sejak 1 Januari 2006 itu tidak pernah lagi impor. Kita di kilang Balikpapan itu bisa produksi gitu ya. Nah, sementara yang gasoline nih, yang Pertalite gitu, yang Pertamax Turbo gitu. Ini kita tuh 50% lebih itu masih impor karena kondisi kilang-kilang di Indonesia tuh kebanyakan itu mature field ya. Jadi yang di Dumai, yang di di beberapa daerah gitu itu tuh masih dalam kondisi yang mature field. Jadi NCI ya. Jadi ada Nelson Complexity Index, itu adalah indeks untuk melihat kesiapan kilang itu produksi minyaknya di level berapa. Nah, indeks yang bagus itu di atas 10. India misalkan di kilang di Janagar itu 20 gitu ya. Singapura itu rata-rata 15-16 gitu. Indonesia tuh yang di Balongan aja yang 10,7 itu 11,7. Sisanya yang lain itu di bawah 10, artinya itu kilang sederhana. Kilang sederhana artinya tidak bisa memproses minyak jadi itu dengan berbagai macam jenisnya tadi. Ya, gitu. Artinya apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional. Karena kebutuhan negara kita sendiri pertumbuhan kendaraan itu 5-7% itu per tahun. Sementara produksi kita ada natural decline ya. Jadi tiap tahun itu kan kilang-kilang lama tuh berkurang 10-20% penyerapannya. Nah, kilang makin kecil,
gitu ya, kebutuhan tinggi terus meningkat. Akhirnya kan ditutup selalu dengan impor yang mudah gitu. Karena kalau mau menempuh jalan sulit itu dia harus mengeksplorasi teknologi baru untuk mendapatkan sumber daya eksplorasi minyak baru. Oke. Nah, tapi itu tidak dijalankan belum gitu. Ustaz, ini menarik nih, tapi saya pengen itu kita bahas di segmen yang kedua, Ustaz. Iya. Karena itu bicara tentang potensi dan juga kekuatan yang ada di negeri kita. Terima kasih Ustadz Indra. Pemirsa Royah TV, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Indra luar biasa ya, bahwa ternyata dampak dari kenaikan BBM, walaupun ini bukan kenaikan BBM subsidi, tapi tetap nanti akan ada dampaknya pemirsa. Cepat atau lambat, kenaikan harga-harga ya akan mulai nih terasa nih pemirsa. Ya kenapa? Karena pabrik-pabrik yang dia itu memproduksi berbagai makanan atau pupuk dan sebagainya, mereka menggunakan LPG yang itu LPG-nya tentunya bukan LPG subsidi pemirsa, dan itu pun dalam kondisi naik sekarang itu. Oleh karena itu pemirsa, kita akan coba bahas nanti di segmen yang kedua bersama dengan Ustadz Indra PhD, bicara tentang potensi yang ada di Indonesia, kilang minyak di Indonesia, lalu juga bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa swasembada energi. Apakah memungkinkan atau tidak? Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngehiji, masih di Special Interview Royah TV, di mana kita sedang membahas tentang kenaikan harga BBM dan konflik Selat Hormuz. Oke, bersama dengan siapa? Bersama dengan Ustadz Indra Fajar Alam Safi HD. Ustadz, tadi yang di akhir segmen pertama menarik Ustadz, tentang Indonesia itu punya potensi, punya kilang-kilang minyak. Tapi tadi ada NCI apa? Iya. Ada NCI yang ternyata Indonesia nggak masuk. Nggak rendah gitu ya. Apakah karena kualitas minyaknya atau karena apa ya NCI itu rendah? Apa tuh? Jadi NCI itu adalah indeks untuk memastikan fasilitas kilang itu bisa memproses minyak. Artinya, fasilitasnya ya? Oke. Jadi fasilitasnya yang dinilai gitu. Nah, jadi bukan minyaknya. Karena kalau minyak sendiri, crude oil kita, minyak mentah kita tuh bagus gitu. Oh, minyak mentah Indonesia bagus? Laku di pasaran. Laku di pasaran, oke. Termasuk tadi yang Indonesia beli minyak jadi dari Singapura. Singapura itu kan pelanggan tetap minyak mentah kita. Jadi Singapura beli minyak mentah gitu ya, senang mereka tuh murah gitu ya. Nah, mereka proses, pasang harga mahal, dijual lagi ke Indonesia. Tar. Ini menarik nih. Singapura beli minyak mentah ke Indonesia. Diproses dengan harga murah. Beli, gitu. Diproses. Terus itu dibeli sama Indonesia. Dibeli ke Indonesia. Kayak ngaco atau kumaha teh. Itulah yang terjadi gitu. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita orang ekonomi itu kalau lihat BBM gitu ya selalu ketawa di ujungnya, karena gimana ada orang model maksudnya ada negara model begini. Ya Allah. Gitu. Jadi karena kita tidak bisa tadi NCI kilang-kilang kita itu tidak bisa memproses sampai gasoline ya, sampai ke bensin yang matang siap jadi kayak yang hari ini kita pakai itu masih belum bisa. Apa sih faktornya? Kenapa kok Indonesia nggak mencurahkan untuk bisa yuk kita perbaiki fasilitasnya biar bisa masuk NCI? Gimana sih? Yang pertama itu masalah waktu. Karena kebutuhan perbaikan kilang dengan berbagai teknologinya itu baru kerasa efeknya itu per 10 tahun biasanya. Oh, 10 tahun? 10 tahun. Sedangkan kekuasaan politik kita kan udah habis 10 tahun 2 periode. Oh, kadinya deunya. Nah, artinya kalau kita mempertahankan itu 10 tahun, anggaran habis dipakai itu, kita di depan publik nggak bisa kelihatan kerja apa-apa. Gitu, nggak akan ada citra yang itulah gitu. Makanya begitu nanti 10 tahun ya udah urusan yang berikutnya, karena urusan kita tuh sampai diimpor aja udah, jadi kurang impor aja. Nah itu padahal kan di Dumai, Cilacap itu udah hampir puluhan tahun ya, jadi udah kondisi ininya tuh udah tidak banyak cadangannya dan fasilitasnya juga menurun kualitas pemrosesannya gitu. Nah, padahal kan itu harusnya bisa jadi prioritas ke sana gitu. Bahkan kalau sekarang dengan teknologi kuantum teknologis gitu ya, dengan komputer kuantum itu bisa lebih presisi gitu untuk mencari sumber baru dan eksplorasinya. Nah kita belum sampai ke situ. Kalau negara-negara global north kayak negara G7, G20 yang maju itu kan mereka investasi 55,7 miliar untuk teknologi ini.
Makanya Cina itu bisa presisi gitu ya. Kemarin yang di Arktik ya, di Laut Arktik itu kan ketika es mencair, ternyata ada sumber energi minyak besar di situ. Oh Allah. Gitu. Nah itu tidak akan terdeteksi dengan teknologi sederhana teknologi hari ini walaupun itu superkomputer. Tapi kalau dengan fasilitas kuantum itu bisa mendeteksi sampai presisi detail. Gitu. Makanya berebut kan sekarang udah mulai berebut tuh global north, negara-negara maju itu berebut ke Greenland dan lain karena ada cadangan minyak dan sumber daya alam itu yang lebih besar. Itu tentang kuantum itu, ya, komputer kuantum itu, kenapa Indonesia tidak itu? Apa karena faktor waktu juga atau? Ya, waktu dan kedua biaya. Biaya. Nah, dan juga prioritas. Oh. Nah, Indonesia prioritas itu anggaran triliunan kan untuk makan siang. Gitu. Buat MBG. Nah, kalau yang lain itu untuk eksplorasi tadi termasuk dengan eksplorasi di space ekonomi. Nah, ternyata sumber daya mineral di luar bumi itu banyak. Ada geostasioner di mana itu untuk penangkapan satelit internet gitu ya dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh SpaceX gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan sumber daya mineral di luar bumi itu yang bisa dimanfaatkan di bumi. Nah, itu tuh dengan teknologi tersebut gitu. Nah, kita tuh masih jauh ngomongin itu gitu. Masih jauh daripada kebutuhan itu. Yang kita butuhin tadi gitu untuk urusan penghabisan konsumsi gitu ya. Administrasi pegawai negara gitu. Setelah itu makan siang tadi gitu. Prioritas kita tuh di situ. Gitu. Kembali ke pencitraan. Ya, prioritas. Nah, itu kan langsung di masyarakat ini gitu ya. Kerasa ke masyarakatnya. Kalau kita investasi komputer kuantum apa gitu. Dengan biaya besar itu untuk apa? Tapi itu kan visi jangka panjang gitu, makanya diperlukan gitu. Padahal minyak di Indonesia tidak kalah bagus ya secara. Di Indonesia Timur itu kan Australia dari mana-mana kan selalu pengen mengusik kedaulatan ya. Mereka ingin tanda kutip lah ingin memerdekakan Indonesia Timur itu karena memang cadangan potensi minyak di bawah laut mereka itu luar biasa. Oh. Gitu, Australia atau negara-negara Singapura itu kan selalu ingin mendorong merdeka itu ya pulau-pulau di Indonesia Timur itu gitu. Nah, kita tuh belum sampai eksplorasi ke sana gitu. Gitu dengan potensi yang terlihat orang lain udah nandain karena mereka punya teknologi kuantum tadi, quantum sensing gitu ya. Mereka bisa bikin prediksi yang presisi gitu. Bahwa di situ ada. Diduga ada cadangan minyak gitu. Baik, Ustaz. Kalau kita sekarang tadi bicara tentang potensi Indonesia, sekarang bagaimana dengan potensi negeri-negeri kaum muslimin? Iya, karena dengan konflik yang ada di Selat Hormuz sekarang ini kan dampaknya kemana-mana, termasuk juga menjadi dampak buat negeri-negeri muslim. Ini gimana menurut Ustadz? Apakah tadi kayak teknologi kuantum untuk itu, lalu juga teknologi fasilitas untuk pengolahan minyak itu dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin atau bagaimana? Iya. Jadi kalau di negeri-negeri kaum muslimin itu masih dengan teknologi tradisional gitu. Cuman karena memang potensi cadangan minyaknya luas dan besar, jadi kemungkinan atau probabilities kita mengeksplorasi dengan yang manual saja tuh atau teknologi sekarang gitu ya, itu sudah kemungkinan besar itu keluar gitu. Jadi tidak perlu yang teknologi presisi juga kemungkinan ada besar gitu peluangnya gitu. Apalagi dengan kuantum tadi gitu. Lebih potensi besar. Apalagi kalau kita lihat hari ini 20% itu kan di Hormuz itu kan negeri-negeri kaum muslimin. Gitu, Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab gitu dan beberapa Qatar ya. Itu mereka tuh kan jadi 20% cadangan minyak dunia ibaratnya. Yang di Selat Hormuz itu kan semuanya negara-negara kaum muslimin harusnya gitu. Gitu. Kalau itu itu tadi gitu. Kembali lagi kalau dalam geopolitik ekonomi itu kan melihat sisi nasionalisme itu sebenarnya tidak menguntungkan. Gitu. Harusnya bagi kesejahteraan masyarakat ya. Gitu. Tapi kalau untuk kesejahteraan rejim itu menguntungkan. Gitu. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak menguntungkan gitu. Kenapa? Karena dengan terkotak-kotaknya tadi negeri kaum muslimin gitu sehingga potensi itu tidak bisa digerakkan. Malah sekarang saling gitu. Ya, jadi Arab Saudi, Kuwait dan lain dilarang jualan oleh Iran yang juga bagian daripada kaum muslimin. Gitu. Padahal kalau itu bagian kaum muslimin itu potensi itu besar dan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai itu di situ daripada kemandirian energi itu bisa terdapat. Tapi hari ini kaum muslimin tidak sampai ke situ belum gitu. Jadi belum sampai ke melihat visi yang lebih jauh gitu ya. Gitu, bahwa apa yang mereka lakukan hari ini ternyata
bermasalah gitu ya. Justru itu merugikan mereka sendiri gitu dari seluruh kaum muslimin. Gitu. Tadi menarik Ustaz yang tadi bicara tentang kondisi di Selat Hormuz. Yeah. Ini bisa diceritakan ke pemirsa Roya TV, apa sih yang terjadi di Selat Hormuz itu? Kenapa kok ada kapal Indonesia yang tidak boleh lewat? Yeah, kenapa ada kapal Malaysia yang boleh lewat? Betul. Ini apakah ada kebijakan yang berbeda-beda atau apa sih yang membuat mereka itu bisa melewati Selat Hormuz? Ya, jadi Iran itu hari ini menetapkan politik yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya tuh belum pernah ada yang berani nutup jalur perdagangan gitu. Nah, Iran tuh melakukan itu gitu. Dia berani menutup jalur perdagangan dengan konsekuensi yang juga serius. Karena rute alternatifnya yang di Bab el-Mandab juga ternyata dikuasai oleh proksinya Iran. Oh. Ya, jadi Arab Saudi bikin kilang belakang lewat jalur belakang gitu, kilang itu dialirkan lewat darat pakai pipa. Jadi keluar di Bab el-Mandab itu ternyata Yaman itu ternyata dikuasai rezim itu kan di bawah proksinya Iran. Betul. Jadi Iran menutup dua jalur yang itu tuh apa namanya ya jalur 20%-nya urat nadi minyak dunia itu di situ Iran menutup itu. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Ini kembali lagi kepada politik luar negeri Iran. Nah, hari ini Iran dengan politik luar negerinya tidak menggunakan politik luar negeri Islam juga gitu ya, tapi menggunakan politik luar negeri kedekatan yang keuntungan. Nah, hari ini yang menguntungkan Iran itu adalah Rusia dan China. Gitu. Nah, Iran memberikan memberikan keleluasaan yang boleh lewat itu kan salah satu syaratnya itu adalah dengan transaksi melibatkan mata uang yuan. Bukan harus langsung menggunakan, tapi melibatkan. Nah, jadi ibaratnya, kalaupun mau pakai dolar, tapi yuan itu tetap jadi demand. Nah, Malaysia salah satunya bisa lewat karena melakukan medium of exchange-nya itu salah satu perantara dengan yuan. Dan Malaysia tidak terlibat dalam board office secara ofisial. Board office? Board office. Itu juga ngaruh? Pengaruh. Gitu. Karena itu kan menandakan keberpihakan. Nah, keberpihakan kita kepada Amerika dan Israel, Iran menganggap bahwa yang mengikuti board office itu lebih berpihak kepada Amerika dan Israel. Sehingga tidak boleh lewat. Nah, Thailand ada yang tidak mau mengirimkan data saja, itu ditembak habis kapalnya. Makanya Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia nggak terlalu banyak juga karena hanya 3,6% daripada kebutuhan 50% Indonesia tadi yang impor. Itu hanya 3,6% ada di Kuwait sama Arab Saudi. Gitu. Itu hanya 3,6% kebutuhan Indonesia dari Selat Hormuz. Gitu. Tapi tetapnya nggak bisa lewat. Gitu. Karena tadi board office ya, jadi itu balik lagi ke geopolitik kita. Gitu. Oke. Itu kondisi yang terjadi di Selat Hormuz, yang intinya bahwa Iran tidak memandang itu muslim atau bukan muslim. Betul. Tetapi yang dilihat adalah apakah ada keberpihakan terhadap board office Amerika dan juga tadi ya persoalan siapa yang di belakang Iran, yaitu Rusia dan Cina. Oke, ini kira-kira kalau menurut Ustadz prediksinya ini sampai kapan kondisi seperti ini bisa terjadi? Iya. Kalau kita mengaca yang sebenarnya kan udah sering terjadi ya, jadi OPEC di 70-an gitu ya, itu berefek sampai Meksiko rugi besar ya negaranya dengan minyaknya tiba-tiba dibanting ya dan lain-lain gitu. Itu ada siklus sekitar 10 sampai 15 tahun. Gitu kalau kita lihat efek rantai sampai terakhirnya gitu bisa dinetralisir itu 10 sampai 15 tahun gitu. Kan kebayang ya dengan instabilitas seperti ini baru 2 bulan kita sudah terasa besar. Apalagi kalau butuh waktu sampai 10-15 tahun. Gitu. Apalagi hari ini geopolitik itu kan sudah sifatnya tuh tidak satu arah. Kayak dulu tuh kan ada rezim komunis, ada rezim Amerika kapitalis gitu. Kalau sekarang itu campur-campur. Gitu, ada yang kapitalis campur sosialis campur kapitalis, tapi semua itu bisa saling berkonflik gitu. Nah, itu eskalasinya bisa makin panjang dan bisa makin lama gitu. Kalau apalagi kalau kaum muslimin itu tidak berpegang pada ideologi gitu, itu akan ikutan terombang-ambing di situ saja. Gitu seperti yang kita hari ini alami gitu ya. Itu selalu di situ aja. Harga minyak global naik karena konflik itu kita ikut naik gitu ya gitu. Nanti harga turun itu juga jadi masalah juga gitu. Harga turun Indonesia tidak otomatis turun gitu. Itu seperti itu selalu berulang-ulang itu ini. Artinya bahwa kemungkinan tidak akan sebentar ya si konflik Selat Hormuz itu. Betul. Nah, ini artinya dampaknya bisa rugi bersama atau gimana? Iya, betul.
rugi bersama dan yang menang perang itu yang akan mendulang untung besar seperti yang terjadi di Perang Dunia. Kan Amerika Serikat mendulang untung besar itu karena mengucurkan dana untuk kedua pihak yang berperang. Gitu, Amerika keluar menang itu. Nah, di sini juga kalau yang prediksi saya itu hanya 3 kemungkinan. Kalau Amerika Serikat dan Israel itu menang secara militer, itu kemungkinan Amerika Serikat yang keluar. Tapi langkah itu sulit, maka dari itu kemungkinan dari posisi ekonomi hari itu Rusia dan Cina yang berpeluang untuk memenangkan konstelasi perang ini ke depannya. Gitu. Dan itu tetap tidak berpihak kepada negeri kaum muslimin. Gitu. Negeri kaum muslimin tetap jadi korban di sini. Ya, korban ataupun proksi. Ya. Jadi proksinya. Seperti Iran hari ini. Gitu. Oke. Artinya bahwa kondisi Iran perang itu di Selat Hormuz itu bukan karena persoalan dia ingin menghancurkan Israel. Motif ekonomi. Motifnya lebih kepada ekonomi. Motif ekonomi. Amerika Serikat dan lain juga kan motif ekonomi gitu semuanya. Itu ada masuk di motif ekonomi gitu. Baik, Ted. Terima kasih, Ted. Kita akan bahas di segmen yang ketiga tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin ya bisa bersatu dan tidak menjadi korban terhadap yang diakibatkan dari konflik ini. Terima kasih, Ustadz Indra. Pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra luar biasa ya, sehingga kita tambah wawasan, tambah ilmu. Fakta-fakta tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Indra Fajar Alamsyah dan membuat kita semakin ternyata tanpa persatuan, tanpa kita bisa bersatu, negeri-negeri kaum muslimin yang tadi dengan potensi yang luar biasa ini tetap akan menjadi korban. Ya, siapa yang menang? Ya, bukan kita. Yang menang ternyata orang-orang kafir yang memanfaatkan konflik ini. Baik pemirsa, apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, kita akan sama-sama bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV, ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Masih di spesial interview Royah TV dalam tema kenaikan harga BBM dan konflik di Selat Hormuz. Baik, bersama dengan Ustadz Indra Firman Alamsyah, PhD. Ustadz, bicara tentang kondisi tadi, Ustadz menggambarkan bagaimana kaum muslimin tetap akan menjadi korban dari konflik yang terjadi di Selat Hormuz ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin sehingga tidak menjadi korban? Tafadhol, Ustaz. Ya. Baik, jadi terkait dengan ini hubungannya berarti kan dengan kemandirian energi gitu ya. Kemandirian energi. Nah, kemandirian energi itu syaratnya kan 4 ya kalau dalam ekonomi itu. Yang pertama penguasaan sumber daya alam yang luas gitu. Itu dipenuhi unsur itu oleh kaum muslimin. Tapi dengan syarat apa? Bersatu tadi gitu. Kan itu luas ya dari Maroko sampai ke Nusantara itu penguasaan cadangan minyak kita itu luar biasa besar gitu ya. Itu terpenuhi sebenarnya gitu. Yang kedua itu adalah produksi mandiri. Nah, produksi mandiri ini sudah dicapai oleh negara-negara Timur Tengah, terutama Iran juga sudah. Iran itu 40-an tahun di embargo dan lain-lain itu harga minyak tuh begitu murah. Di sana itu sangat-sangat murah gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu dan beberapa negeri kaum muslimin pun yang lain juga nggak ada masalah dengan itu. Saudi dan lain itu bisa memproduksi sendiri, gitu. Bahkan Brunei sendiri sama gitu. Tapi itu dilakukan secara fardiyah tadi, masing-masing gitu. Itu tidak dilakukan secara berjamaah gitu. Nah itu yang kalau kita mengaca pada kenapa hari ini terpecah belah ya, dan lain-lain tidak bisa kemandirian ekonomi secara general negeri kaum muslimin karena tadi itu ada tapi hanya sebagian gitu, sebagian dan itu pun tidak memenuhi syarat yang ketiga. Apa itu? Yang itu adalah distribusi yang adil. Nah, mereka memproduksi bisa, tapi distribusi hanya kepada wilayah yang nation state itu tadi saja, gitu. Sementara wilayah kaum muslimin yang lain yang kesulitan itu tidak dapat akses ke situ. Padahal energi itu kan milik kaum muslimin, gitu. Itu tuh Allah berikan itu wilayah itu kepada kaum muslimin. Nah, jadi syarat yang ketiga distribusi efisien dan adil. 3, nah yang keempat ketergantungan supply chain impor. Nah, ini juga masih ketergantungan ternyata. Nah, alat-alat dan lain-lain, alat-alat berat untuk produksi kan masih impor di negara-negara maju, gitu. Ini tidak terpenuhi, gitu. Nah, kalau tadi negeri kaum muslimin bersatu, 4 hal ini tuh bisa dipenuhi, gitu. Bisa dipenuhi, itu tidak ada masalah menurut saya pribadi, gitu ya.
Nah, tapi tadi tidak apa namanya keterceraiberaian itu tidak menjadikan 4 syarat untuk kemandirian energi tadi, gitu. Sehingga tidak terjadi sampai hari ini. Walaupun negara-negara Timur Tengah sebagian sudah jadi produksi sendiri, tapi distribusi dan ketergantungan supply chain ataupun rantai pasok global tetap tidak bisa mereka penuhi. Gitu, karena tidak ada industri berat yang memproduksi mesin-mesin produksi minyak tadi. Seperti itu, gitu. Jadi memang masalahnya ada di nation state tadi. Oke. Ini menarik yang ketiga tadi, Ted, tentang distribusi tadi. Betul. Bisa jadi misalkan Indonesia itu tidak bisa sulit dalam satu sisi, Betul. tetapi dia punya potensi yang lain. Betul. Termasuk Malaysia atau misalkan Pakistan, Betul. dia punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada negeri muslim yang lain. Betul. Dia sendiri nanti punya potensi yang lain gitu. Potensi komoditi tekstil, misalkan pangan, Indonesia itu bisa deliver ke Timur Tengah, karena Timur Tengah hari ini pun pangan kebanyakan impor kan, sampai berasnya juga, beras itu kebanyakan impor dari Asia Selatan. Ya beras mereka yang kita sebut sering di Indonesia nasi kebuli dan lain itu kan makanan Asia Selatan sebenarnya gitu. Jadi komoditi pangan, tekstil gitu ya, dan lainnya ataupun sumber mineral yang lainnya itu Timur Tengah itu hampir tidak memiliki. Contoh misalkan logam tanah jarang untuk pembuatan teknologi electronical vehicle ya, kayak mobil listrik dan lain itu ada di Indonesia. Gitu. Timur Tengah hampir sedikit lah gitu. Logam tanah jarang, ya nikel dan lain-lain itu kita bisa saling ketika ada yang menggerakkan negara-negara muslim tadi gitu ya, itu kan bisa melakukan distribusi tadi. Energi minyak dari Timur Tengah gitu ya, nah sumber-sumber mineral yang lainnya dari wilayah-wilayah lain tadi itu didistribusikan secara adil gitu. Nah, hari ini itu tidak terjadi seperti itu. Oke. Berarti ketika 4 komponen tadi itu bisa dilakukan dengan satu persatuan, itu luar biasa potensinya ya. Luar biasa. Dan itu tidak membutuhkan banyak regulasi gitu. Ya kan kalau hari ini regulasi tentang migas itu kan luar biasa. Saling tumpang tindih. Dari WTO-nya seperti ini masuk ke ke ASEAN seperti ini beda lagi gitu. Indonesia juga beda lagi dalam FDI ataupun foreign direct investment-nya gitu. Tapi kalau dalam sistem Islam itu cukup dengan menggunakan sistem konsep al-milkiyah, kepemilikan. Itu konsep kepemilikan bahwa semua energi resources itu yang merupakan milik umum itu tidak boleh dieksploitasi oleh individu ataupun swasta. Nah, itu sebenarnya simpel gitu dalam sistem Islam tuh gitu. Dan bisa menjawab masalah yang hari ini di sistem sekuler dan lain-lain itu tidak bisa diselesaikan gitu. Maupun tadi negara-negara maju pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sampai muncul konflik Selat Hormuz itu karena mereka sendiri tidak bisa membuat regulasi yang adil. Contoh dalam hukum laut ataupun dalam hukum perang gitu ya, tentang krisis energi seperti ini itu kan sudah ada aturan yang jelas. Negara tidak boleh main asal atau main menculik presiden negara lain dalam wilayah jurisdiksi negara tersebut. Itu kan hari ini semua dilanggar semua. Artinya tidak ada hukum yang bisa mengikat semua manusia itu dengan hawa nafsu itu. Nah, inilah sebenarnya potensi Islam gitu. Karena mau orang Arab, mau orang Afrika, orang Nusantara gitu, ketika kita menjunjung syariat Islam itu hukumnya sama. Nah, itu yang jadi keunggulan sebenarnya gitu. Oke, tadi menarik tentang regulasi tadi, regulasi internasional tadi, bahwa regulasi internasional itu ternyata tidak berdampak adil terhadap negeri-negeri Muslim. Betul. Artinya bahwa ini berdampak adil buat negara adidaya atau negara yang lebih besar atau gimana, Tat? Betul. Jadi justru malah tampak adilnya itu hari ini bukan hanya untuk negara, tapi untuk korporasi. Korporasi. Bahwa contoh misalkan Silicon Valley California itu pendapatannya jauh lebih besar daripada Amerika Serikatnya sendiri. 57% itu lebih besar daripada yang Amerika. Jadi 57% pendapatan Amerika Serikat itu dari Silicon Valley California. Artinya kan pendapatan Silicon Valley itu kan dikuasai bukan masyarakat, tapi kan korporasi. Big tech teknologi itu kan di situ. Gitu. Artinya apa? Korporasi yang paling diuntungkan dalam banyak kasus hukum-hukum internasional tersebut. Justru negara sendiri even banyak harus menanggung ataupun memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut. Gitu. Dalam banyak kasus kan seperti itu. Termasuk dalam eksplorasi energi. Banyak negara yang justru harus membayar ganti relokasi kayak kemarin misalkan di beberapa pulau yang itu terendam karena mencairnya es gitu ya, dari dampak eksplorasi migas. Kan Rusia itu bikin pencairan pulau es gede. Jadi pulau itu dicairin si pulau.
gitu. Itu. Dicairin, akhirnya air meluap kan di sekitar itu yang pulau-pulau kecil. Nah pemerintahnya itu handling masalah itu, korporasi yang dapat untung. Ya Allah. Nah itu memang hari ini dalam sistem kapitalis itu justru korporasi ya gitu yang mendapatkan proporsi lebih utama. Gitu. Dan korporasi itu dia jadi bisa membuat regulasi apa yang menguntungkan mereka gitu. Ya Allah ya Rabbana. Terakhir Ustaz, sebagai closing statement dari kondisi seperti ini, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya sehingga mereka bisa melawan hegemoni tadi korporasi yang ada tadi. Yang paling pertama itu kesadaran ya. Jadi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu selama tidak berpijak pada hukum-hukum Allah, itu adalah berpijak pada hawa nafsu. Itu jelas gitu. Jadi inil hukmu illa lillah, Allah memetakan itu sudah jelas bahwa ketetapan hukum itu hanya milik Allah. Karena kalau tidak, hawa nafsu yang terjadi. Nah sama hari ini gitu. Kenapa negeri kaum muslim tidak ada yang bisa 100% dia menguasai kedaulatan dalam energi karena tidak bersumber pada hukum Islam gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Artinya adalah yang memiliki kekuatan ini harus tersadarkan gitu bahwa potensi mereka itu tidak ada apa-apanya gitu di mata hegemoni dunia hari ini. Seberkuasanya rezim-rezim di Timur Tengah itu kan hanya proyek bancakan daripada negara-negara korporasi besar gitu, Eropa ataupun Inggris ataupun Amerika Serikat gitu. Nah makanya kaum muslimin itu yang pertama itu kesadaran gitu, dan yang kedua bagi masyarakatnya itu harus menyadari bahwa Islam itu sistem yang canggih gitu. Ya, jadi sistem yang bisa menyelesaikan banyak masalah termasuk tadi masalah kuantum teknologi ya dalam eksplorasi migas. Itu kan akan di bawah perlindungan terkait dengan hukum-hukum yang menjamin kepemilikan umum tadi. Gitu, teknologi yang begitu tinggi itu tidak bisa dieksploitasi oleh korporasi gitu. Kalau korporasi mengeksploitasi kan enak hari ini. Korporasi bisa dengan presisi lebih tahu gitu isi bumi suatu negara daripada pemerintah tersebut gitu. Nah, kalau dalam sistem Islam itu akan dibentengi gitu. Jadi yang kedua tuh kesadaran ini ya di antara masyarakat tuh. Yang ketiga adalah inisiatif terkait dengan pemikiran yang itu tuh yang keluar daripada sistem manusia. Nah, hari ini kaum muslimin itu sudah sadar ini ada salah gitu. Tapi ketika mencari solusi justru tidak daripada solusi Islam tadi. Gitu. Mereka bisa tahu bahwa ini tuh keliru, bahwa ini tuh tidak sesuai dengan ini keadilan gitu. Tapi begitu mencari solusi, mereka akan mencari solusi yang itu sifatnya tuh tambal sulam. Gitu tuh sementara ataupun parsial tadi. Itu digunakan hanya bagian ini, hanya bagian ini gitu. Nah, justru di sini kita harus sadar bahwa perbaikan ini tuh kalau kita ingin kemandirian energi, artinya kita butuh kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi itu kita harus memiliki sistem ekonomi yang khas. Gitu, yang itu berbeda dengan ada yang diimplementasikan hari ini gitu. Sistem ekonomi yang khas itu hanya bisa dijalankan oleh negara yang bentuknya juga khas. Gitu. Nah, ini kaum muslimin itu tidak bisa sampai ke framework itu gitu. Jadi memang lapisan masyarakat ini harus saling menyadarkan lah gitu ya. Jadi ibaratnya kita kaum muslimin itu lagi kebakaran nih rumah gitu, yang udah bangun duluan itu harus membangunkan yang lain. Yang terjadi hari ini kan kita tuh kebakaran tidur lagi. Jadi kita kebakaran bukan bangunin yang lain untuk selamat gitu, tapi kita tidur lagi, ikut aja gitu. Ikut kebakar. Ikut aja. Nah, itu yang terjadi itu awareness ya dan juga takut akhirat itu yang paling pertama hari ini politisi yang kebanyakan diberikan amanah itu untuk menjalankan kebijakan itu hampir semuanya itu tidak takut ya. Jadi tidak takut kepada akhirat itu. Nah, itulah yang bisa membingkai daripada kemandirian energi yang itu justru efeknya bukan hanya di kemandirian energi tadi, tapi kemandirian di berbagai aspek tadi dan tidak bisa ini tuh diterapkannya parsial karena energi dulu lah gitu. Nah, itu emang tidak bisa seperti itu karena semua itu saling terangkai. Kita mau mandiri energi tadi kayak Timur Tengah, ternyata supply chain daripada bahan-bahan produksinya masih melibatkan negara kapitalis gitu. Itu jadi tidak bisa gitu. Makanya itu harus dari awal frameworknya disamakan gitu, dirubah total, jadi direvolusi gitu, dirubah semua. Nah, ini baru bisa tercipta gitu. Jadi syaratnya memang cukup berat, tapi tidak mungkin gitu karena potensi sekarang mengarah ke sana semua, dan tidak ada satupun negara adidaya yang tunggal kuat gitu hari ini tuh. Semua itu bisa hancur seketika dalam berbagai varian geopolitik, terutama dan masalah perebutan akses ekonomi gitu seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Ustadz Indra Firman Alamsyah. Luar biasa. Ustadz Indra,
mudah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu luar biasa, dan kita bisa apa ya, bisa ambil beberapa kesimpulan yang membuat kita itu semakin semangat untuk bisa kembali kepada Islam sebagai rahmatin lil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Indra Fajar Alamsyah. Baik, pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Fajar Alamsyah PhD membuat kita harusnya semakin bersemangat, pemirsa. Kenapa? Karena ini memotivasi kita, yuk kita sama-sama tadi, jangan sampai rumah sedang kebakar, kita nggak bangun, malah kita tidur lagi. Kita bangun, kita tidur lagi, bukan ngageingkeun gitu. Kunaon ngageingkeun ya. Ayo kita selih geingkeun. Ya, kita sama-sama yuk, kita sama-sama mengingatkan. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Disitulah ya. Kenapa? Karena disinilah perintah Allah untuk melakukan amar ma'ruf daripada kita semua. Karena itu pemirsa, di Royal TV ini kami membahas banyak hal tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra itu daging semua pemirsa. Ya, data dan juga fakta-fakta yang tidak bisa kita tolak. Nah, itulah kondisinya. Oleh karena itu ya kita sama-sama share pemirsa ya. Bagian daripada apa yang bisa kita lakukan sekarang, share link ini, share. Agar apa? Agar saudara-saudara kita semakin tersadarkan bahwa tanpa dengan adanya persatuan umat Islam, kita akan senantiasa menjadi bancakan, menjadi makanan dari orang-orang kapitalis tadi yang disebutkan. Bukan hanya orang-orang kapitalis dalam hal wujud negara, tapi sekarang malah lebih kecil lagi, yaitu dalam bentuk korporasi yang memainkan peran tata dunia sekarang. Ya, mereka lebih jago, lebih hebat, lebih powerful. Ya, kenapa? Karena mereka memainkan tadi ya kehebatannya dalam menata dunia, dan itu tidak bisa kita lawan kecuali dengan persatuan umat Islam dan dengan khilafah alamin haji nubuwah. Oleh karena pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang, jangan jadi penonton. Ayo kita sama-sama berjuang. Dengan perjuangan ini, insya Allah ini menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurmu dipakai untuk apa? Ya, baik pemirsa, saya Ponsentri Probito dengan pesawat kerabat kerja Royal TV mohon undur diri kepada Ustadz Indra. Jazakallahu khair atas waktu dan juga segala halnya, Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz juga diberikan kesehatan. Ya, segera ini bisa lepas ini. Bisa lepas sama masker. Baik, terima kasih Ustadz. Mangga kita sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.